Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan membaca dan merenungkan Injil Lukas. Kita akan baca perikop di bawahnya, yaitu Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat 14. Judul perikopnya, siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin ya, amin. Perikop ini merupakan lanjutan dari perikop yang kemarin. Kemarin Tuhan Yesus diundang di sebuah hajatan. Di situ Tuhan mengajar orang-orang yang diundang. Jadi kalau diundang seseorang, duduklah di tempat yang terendah agar tidak mendapat malu. Karena apabila tempat itu bukan untuk mereka, apabila mereka memilih di tempat yang terhormat ya menurut mereka, agar tidak diusir oleh yang punya hajat, karena yang punya hajat mau memberikan tempat duduk terhormat itu kepada orang lain. Nah, perikop ini mengajar kepada yang punya hajat. Jadi saat ada seseorang yang melakukan perjamuan perkawinan ya, atau mengadakan pesta apapun, untuk ini Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi undanglah orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, karena mereka tidak dapat membalasnya. Dan engkau akan berbahagia. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Apabila kita mempunyai hajatan, undanglah orang-orang yang seperti itu. Yang apa? Yang dimana Tuhan ada.
Saat aku kelaparan kau tidak memberi aku makan, sesaat aku haus kau tidak memberi aku minum, saat aku di penjara kau tidak menjenguk aku, saat aku telanjang kau tidak memberi aku pakaian. Di situ kan Tuhan ada. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan, undanglah orang-orang seperti itu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, dan kita akan berbahagia. Kenapa? Mereka tidak dapat membalasnya. Karena apa? Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan yang akan membalasnya. Karena Tuhan ada di orang yang seperti itu. Amin ya. Amin, ini pengajaran Tuhan. Kemarin mengajarkan yang diundang. Sekarang mengajar yang punya hajat. Amin ya. Amin. Di sini Tuhan pasti bermaksud, undanglah prioritas untuk orang-orang yang membutuhkan, di mana mereka tidak bisa membalasnya, dan kau akan berbahagia. Karena mereka tidak membalasnya, maka pada hari kebangkitan Tuhan yang akan membalasnya. Undang juga lah tetangga-tetangga atau saudara-saudara kita ya. Tapi prioritaskan orang-orang yang seperti itu. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena apa? Tuhan yang akan membalasnya. Tuhan Yesus yang akan membalasnya. Amin ya. Ini kiranya menguatkan kita. Baik yang diundang ataupun yang mengundang. Tuhan Yesus mengajar dua-duanya. Ini sebuah perumpamaan untuk kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan kan, Tuhan Yesus ada di orang-orang yang terpinggirkan. Saat aku haus kau tidak memberi aku minum, saat aku lapar kau tidak memberi aku makan, saat aku telanjang kau tidak memberi aku pakaian, saat aku di penjara kau tidak menjenguk aku, saat aku sakit kau tidak memberi aku obat. Seperti itu Tuhan Yesus mengajarkan yang seperti itu, karena Tuhan Yesus itu ada di orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus kan datang untuk memberi rahmat dan belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa? Kepada orang yang berdosa. Di mana orang-orang berdosa itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan Yesus saja. Dan demikian juga selama kita di bumi. Kasihlah orang-orang yang memang tidak bisa membalas. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Tentunya kita harus diberkati ya. Kita harus diberkati, harus bekerja, harus berdoa, minta hikmat untuk kepada Tuhan. Bekerja dengan penuh hikmat, ora et labora. Untuk apa? Untuk bisa menjadi berkat Tuhan. Agar bisa mengadakan perjamuan seperti ini. Amin ya. Apabila kita berada di posisi orang-orang yang memang dikatakan Tuhan perlu diundang, maka berdoa dan bekerjalah agar bisa menjadi orang-orang yang diberkati juga. Diberkati untuk memberkati. Amin ya. Di posisi manapun Tuhan menyertai. Amin ya. Amin. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Ini yang Tuhan Yesus katakan ya. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin ya. Kiranya benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita. Baik yang mempunyai hajat atau yang diundang ke pesta hajat atau pesta perkawinan. Amin ya. Benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita. Amin ya. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. 67. Sekarang telah tiba keselamatan
keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin ya. Haleluya, amin. Puji Tuhan.